Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Baik, saya akan melanjutkan tentang hukum Mendel 2. Mari kita lihat hasil percobaan Mendel yang lainnya. Mendel membastarkan tanaman kacang kapri bunga merah dengan tanaman kacang kapri bunga putih. Turunan F1 diperoleh tanaman kacang kapri berbunga merah muda, atau ini istilahnya ros, bukan bunga berwarna merah. Kenapa bisa demikian? Hal ini terjadi karena gen merah M besar mempunyai pengaruh sama dengan gen putih M kecil, disimbolkan M kecil. Jadi di sini tidak ada gen yang dominan. Yang terjadi pada turunan F1 di sini ialah turunan yang mempunyai sifat intermediate, yaitu mempunyai sifat antara dari kedua induknya. Dari kedua induknya. Oke. Paham ya? Jadi di sini F1-nya itu ialah turunan yang mempunyai sifat intermediate, yaitu mempunyai sifat antara dari kedua induknya. Mari kita lihat contoh persilangannya. Pertama, ini ada parental dengan fenotip bunga berwarna merah silangan dengan bunga berwarna putih. Genotipnya M besar silangan dengan M kecil. Genotip gametnya M besar dengan M kecil. Kemudian F1-nya filialnya fenotipnya merah, genotipnya M besar M kecil. Kemudian disilangkan dengan bunga berwarna rose, istilahnya tadi merah muda, M besar M kecil. Genotip gametnya didapatkan M besar dan M kecil. Lalu filial F2-nya fenotipnya ada merah, ada merah muda, putih. Jadi genotipnya yang merah M besar, yang merah muda M besar M kecil, lalu yang putih M kecil. Nah, itu yang terjadi. Turunan F1 mempunyai fenotip ros, merah muda itu tadi, dengan genotip apa? M besar M kecil. Kemudian turunan F1 disilangkan dengan turunan F1, Jadi M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil akan menghasilkan gamet dengan genotip M besar dan M kecil. Hasil pembastaran akan diperoleh turunan F2, 1 bagian bunga merah M besar M kecil, 2 bagian bunga ros merah muda M besar M kecil, dan 1 bagian bunga putih M besar M kecil. Atau dapat dikatakan perbandingan turunan F2-nya adalah 1:2:1. Nah, secara bagan dapat Anda lihat ini. Nanti saya kirim gambarnya. Ada sang telur dengan gen M besarnya 50%, M kecilnya 50%. Kemudian serbuk sarinya M besarnya 50%, M kecilnya 50%. Kemudian silangkan M besar M kecil 25%, berwarna merah, M besar M kecil 25%, M besar M kecil 25%, dan satu lagi M kecil 25%. Nah, pembastaran yang dilakukan oleh Mendel seperti yang tadi sudah saya sampaikan ialah pembastaran dengan satu sifat beda, atau disebut sebagai pembastaran monohibrid. Persilangan ini hanya melibatkan satu sifat, misalnya hanya sifat warna bunga.
Selanjutnya, Mendel melakukan percobaan lain yaitu melibatkan dua sifat beda, ya, dua sifat beda, atau disebut sebagai pembastaran di hibrid. Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip pada pembastaran monohibrid juga berlaku pada dihibrid. Apa yang Mendel lakukan? Nah, Mendel membastarkan tanaman kacang kapri biji bulat warna kuning, ya, bulat kuning, galur murni, dengan kacang kapri biji kisut warna hijau atau kisut hijau, juga galur murni. Nah, diperoleh turunan F1 lalu disilangkan dengan F1 lainnya dan menghasilkan turunan F2. Berapa yang dihasilkan? 315 bulat kuning, 108 bulat hijau, 101 kisut kuning, 32 kisut hijau. Hal yang menarik dari hasil pembastaran ini ialah timbul dua jenis biji baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh induk, ya, atau oleh turunan F1. Kedua jenis biji ini adalah bulat hijau dan kisut kuning. Nah, jenis baru inilah ini dari variantalnya maupun F1 disebut sebagai kombinasi baru atau rekombinasi. Mengapa disebut sebagai rekombinasi? Ya, pertanyaan ini dapat dijawab dengan melihat susunan gen dari kedua jenis biji tersebut. Susunan gennya lain dengan yang telah diketahui, yaitu pada parental maupun F1. Jadi di sini terjadi susunan baru dari gen, ya. Selain itu diperoleh macam biji seperti macam biji induknya, ya, parentalnya, yaitu bulat kuning dan kisut hijau, yang selanjutnya disebut sebagai kombinasi parental. Nah, jadi ada kombinasi baru, ada kombinasi parental yang sama, ya, seperti induknya. Disebut demikian karena fenotipnya sama dengan induk yang dibastarkan. Selanjutnya, pembastaran dihibrid dapat ditulis, nanti saya kirim gambarnya ya, pada pembentukan gamet turunan F1. Nah, kemudian Mendel juga menyatakan bahwa sebuah gamet hanya akan mempunyai salah satu gen dari sepasang gen, sehingga sebuah gamet hanya akan mempunyai B besar gen bulat atau B kecil gen kisut, dan K besar gen kuning atau K kecil gen hijau. 4 macam gamet akan dihasilkan dalam jumlah yang sama, yaitu B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Dari turunan F2 terdapat 16 kemungkinan kombinasi turunan yang terdiri dari 9 bagian bulat kuning, 3 bagian bulat hijau, 3 bagian kisut kuning, dan 1 bagian kisut hijau, sehingga dapat dikatakan bahwa perbandingan turunan yang diperoleh pada F2 adalah 9:3 banding 3:1. Nah, perbandingan ini dapat ditulis dengan cara lain, yaitu 9/16 banding 3/16 banding 3/16 banding 1/16. Nah, silangannya nanti saya kirim lagi, ya, gambarnya. Anda bisa nanti melihat situ ada parentalnya, fenotipnya bulat kuning disilangkan dengan kisut hijau, genotipnya B besar K besar K besar, yang kisut hijau B kecil K kecil, genotip gametnya B besar K besar, yang satunya lagi B kecil K kecil. Kemudian disilangkan, ya, menjadi bulat kuning, ya, B besar B kecil, K besar K kecil, disilangkan dengan sama, ya. Nah, genotipnya itu udah genotipnya. Jadi ada 4, ya, 4, B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Anda nanti bisa lihat hasil perhitungannya, ya. Sehingga apa? Dari
pembastaran di hibrid yang dilakukan Mendel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pembastaran di hibrid, yaitu yang melibatkan dua sifat beda, setiap pasang gen dari turunan F1 akan memisah dan mengelompok secara bebas menuju gamet pada waktu pembentukan gamet. Karena ada peristiwa pemisahan dan pengelompokan secara bebas ini pada turunan F1 dengan genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil akan menghasilkan 4 macam gamet, yaitu B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil, yang masing-masing mempunyai perbandingan 1/4, seperempat banding seperempat banding seperempat banding seperempat. Selanjutnya, pemisahan secara bebas ini disebut Mendel sebagai prinsip pemisahan gen secara bebas, atau disebut sebagai prinsip hukum Mendel kedua. Nah, itu ya. Berikutnya, yang kedua, karena dari turunan F1 dihasilkan 4 macam gamet, maka turunan F2 akan dihasilkan 16 kemungkinan macam genotip atau kombinasi, seperti yang tampak pada tadi persilangan tadi ya. Bagian persilangan dengan perbandingan fenotip 9/3/3/1, yaitu 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 kisut kuning, dan 1 kisut hijau. Dari 4 macam fenotip yang dihasilkan muncul dua fenotip baru, yaitu bulat hijau dan kisut kuning, yang berbeda dari fenotip induk P besar dan juga dari fenotip turunan F1. Nah, jadi hukum Mendel, prinsip pemisahan gen secara bebas tadi ada yang kalau kombinasi baru, nah rekombinasi ada kombinasi parental ya. Artinya keturunan itu ada yang mirip ya dengan orang tuanya, ada juga yang memang baru muncul ya keturunannya, tidak ada fenotip yang muncul dari orang tuanya ya, jadi baru. Nah, ini pada kacang hercis ya, hercis. Oke, kemudian tadi sedangkan kalau misalkan pada persilangan monohibrid, nah, ya, itu istilahnya turunannya mempunyai sifat intermediate, tidak ada dominan, tidak ada rasa, jadi tidak mendominasi ya, tidak mendominasi. Jadi ini ada percampuran ya, ada suatu sifat percampuran. Saya kira itu untuk hukum Mendel kedua. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.